Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan rekan tani sekalian dimanapun berada. Salam tani, bersama saya kembali Budi Harto di channel Panduan Budidaya Tanaman. Dan satu hari ini kita bersama tim memang sengaja untuk jalan berkeliling guna meninjau lahan-lahan Demfarm, Tespam, serta mitra petani binaan dari SAS, terutama sekali di Kabupaten Langkat, khususnya di Kota Stabat. Dan pada kunjungan ini kita berada di lahan pertanaman jagung Demfarm sekaligus mitra petani binaan SAS, yaitu lahan jagung milik Bapak Ramlan dengan luasan 0,64 hektar yang saat ini sudah berumur 90 HST dan varietas yang ditanam adalah NK 7328 Sumo. Jadi sahabat dan rekan tani, sebagaimana video saya sebelumnya di sini, hari ini memang kami sengaja untuk meninjau, mengingat ini adalah detik-detik terakhir untuk usia tanaman di lahan Demfarm, Tespam maupun mitra binaan SAS di Kabupaten Langkat, yang mana tadi di lahan padi di Tanjung Ibus, tepatnya di lahannya Mas Nasrun dengan varietas Setani 13A seluas 1,2 hektar, kemudian dilanjut di lahan Tespamnya Bapak Sahkuat seluas 0,8 hektar varietas Ciherang umur 81 HST, dan yang terakhir ini adalah lahan jagung milik Pak Ramlan seluas 0,64 hektar dengan kondisi usia tanaman 91 HST. Nah, kalau tadi kunjungan pertama kita di lahan Demfarm mitra binaan SAS untuk tanaman padi galur atau varietas Setani 13A yang usianya 85 HST yang besok mau dipanen. Kemudian yang kedua Tespam padi kita juga dengan varietas Ciherang yang umurnya sudah 81 HST, dan ini yang terakhir tanaman jagung dengan varietas NK 7328 Sumo yang umurnya 91 HST. Ini artinya bahwa kondisi lahan-lahan Demfarm maupun Tespam kita sudah mendekati masa panen. Karena itu kita melihat dan meninjau langsung untuk bisa menjelaskan dan menggambarkan pada sahabat dan rekan tani sekalian bagaimana di menit-menit terakhir performa tanaman baik padi maupun jagung dari Tespam, Demfarm maupun mitra binaan kita. Nah, tadi kalau di lahan padi saya sudah jelaskan dan teman-teman sudah paham atau tahu bagaimana kondisi Malai terkini. Sekarang kita lihat di tanaman jagung ya. Ini saat usia 91 HST, kondisi jagungnya sudah seperti ini. Memang sudah menunjukkan proses pemasakan atau pematangan. Kalau besar tongkolnya bisa dilihat ya. Nah, ini kalau di grup-grup Facebook petani selalu memposting tanaman jagung dengan simbol mengepal tangan untuk membandingkan antara besarnya tongkol dengan lengan kita selaku petani. Kemudian sahabat dan rekan tani bisa melihat sebetulnya ya, saya juga ingin masuk ke dalam, tapi ini kan pastinya karena saya nggak pakai baju lengan panjang, saya sedikit gatal kalau kena jagung. Mohon maaf ya, bukan alergi, bukan apa-apa, memang kulit saya agak sensitif ya kalau untuk tanaman jagung. Makanya kalau di lahan tanaman jagung biasanya saya itu pakai kaos atau baju lengan panjang. Nah ini ya, teman-teman bisa lihat di sini ya, bahwa untuk pengisian bulirnya ini hampir 100% terisi. Kalau ini sekitar 99,5% terisi sempurna. Kalau besarnya tadi ya ini. Kemudian yang di sini ini bisa ditunjukkan ya. Nah, ini di atas 10% banyak yang begini. Nah, maka ini namanya mecotot mania. Memang dengan aplikasi Dogstar, Keman B dan Salmar serta Saka di masa-masa generatif, insya Allah bisa membuat
percepatan pada proses pembesaran dan pengisian tongkol jagung. Kemudian kita lihat bijinya. Ini memang belum matang ya, belum matang sempurna karena memang umurnya juga baru 91 HST. Nah, di sini ya, selain sampai pucuk terisi oleh biji jagung dan ukuran bijinya juga rata ya, mulai dari pucuk sampai tengah sini, ini menunjukkan bahwa dalam proses pengisian dan pembesaran bijinya berjalan dengan optimal. Mengingat seperti yang sering saya jelaskan bahwa tanaman jagung itu merupakan tanaman yang sangat sensitif dan responsif terhadap perlakuan nutrisi. Jadi sedikit banyaknya yang kita aplikasikan nutrisi ke tanaman khususnya pada fase-fase generatif, itu responnya akan luar biasa cepat. Apalagi dengan menggunakan nutrisi-nutrisi SAS yang rata-rata di atas 30-40% merupakan hara nutrisi jadi atau siap saji yang bisa langsung ditranslokasi ke jaringan generatif, terutama buah, biji, dan gabah, sehingga langsung bisa dimanfaatkan sebagai energi dan proses pengisian gabah maupun pembesaran dari buah, gabah, serta biji. Jadi untuk sementara analisa kita dalam merangkum lahan-lahan test farm dan dam farm, khususnya yang saat ini kita di lahan jagung, ya demikian adanya. Dan ini insya Allah dibandingkan dengan musim-musim sebelumnya, kemarin di video-video saya sudah testimoni dengan Pak Ramlan selaku petaninya, ada penghematan pupuk di atas 40%, kemudian ada peningkatan performa tanaman. Mengingat di lahan ini sangat sulit untuk bisa menciptakan atau membuat tanaman jagung yang tumbuh sebaik sekarang ini, karena beliau sudah 2 kali musim dan sebelumnya lahan ini dikelola oleh petani yang lain, namun karena performa tanaman jagungnya tidak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, maka diambil alih sama Pak Ramlan, ya jelasnya dengan ganti sewa. Ya alhamdulillah pada saat pertama tanam ini juga ada masalah, baik itu ulat maupun stagnasi pertumbuhan. Tapi subhanallah ya, mungkin karena memang Tuhan memberikan rezeki dan berkah yang lebih baik bagi Pak Ramlan, sehingga tanaman jagungnya dengan usaha tentunya, dan bagaimana beliau dengan begitu jelinya mencari solusi, yang kebetulan alhamdulillah ketemu sama Mas Faisal selaku staf dan agen lapangan kita, ya inilah hasilnya seperti ini. Ya mudah-mudahan kolaborasi antara nutrisi SAS yang diaplikasikan dengan usaha dari Pak Ramlan serta berkah yang Maha Kuasa bisa memberikan manfaat terbaik, khususnya dalam hal peningkatan produksi tanaman jagung beliau yang nantinya kita harapkan dan kita doakan bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarganya. Demikian saya Budi Harto dari Stabat Langkat, Sumatera Utara. Salam tani bersama SAS. Jayalah petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.